lembah terakhir ini telah tumbuh sebuah tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari. Bahas kabar Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mustaqim dalam channel Ngaso Mustaqim. Kali ini masih dalam rangkaian membedah atau mengupas buku saya yang berjudul Cakrawala KB Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan tema kali ini adalah tentang geger stunting. Kita akhir-akhir ini memang disibukkan ya, salah satunya pemerintah Indonesia juga disibukkan untuk bagaimana menekan angka stunting, dan Bapak Jokowi mengharapkan angka stunting bisa turun menjadi 14% di tahun 2024 nanti. Kondisi saat ini ada pada kisaran 26%-an. Namun untuk sebelum lebih jauh saya membahas ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan makna stunting itu sendiri. Salah satunya saya cuplik dari artikel yang di-upload oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar ya, dengan makna apa itu stunting pada 11 April 2018 lalu. Ya, sebagian besar masyarakat kita mungkin masih ada yang belum paham apa itu stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau kerdil dari standar usianya. Ya, kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal, seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, misalnya sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Ya, mungkin identik dengan arti stunting yang disampaikan oleh BPS ya, dalam salah satu tayangannya itu menyebutkan bahwa stunting itu adalah pendek atau sangat pendek, yaitu suatu kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Ya, jadi tinggi badan dibandingkan dengan umur. Artinya pada umur tertentu tinggi badannya harus standar, tetapi itu ternyata anak-anak tinggi badannya lebih pendek. Ya mungkin gampangannya dia tidak setinggi teman sebayanya. Kalau misalnya temannya umur 10 tahun, tinggi badannya misalnya ada pada angka tertentu ya, misalnya anggaplah 100, misalnya 30. Nah, ini dia lebih rendah lagi. Kalau dianggap 130 dianggap standar, maka itu lebih rendah lagi, di bawah rata-rata. Nah, tetapi ada dua hal yang yang menjadi bahaya stunting. Di samping tinggi badannya pendek atau kerdil, juga otaknya lemah ya, daya pikirnya lemah, sehingga karena kedua masalah ini, stunting dianggap sebagai hal yang berbahaya untuk masa depan generasi kita yang akan datang. Karena apa? Kalau sudah badannya pendek, otaknya lemah, mana kita bisa bersaing dengan negara-negara lain? Ya, saya juga di dalam buku Cakrawala KB Pembangunan Keluarga itu menulis ya, dan ini ada dua artikel
yakni dengan judul, waktu itu karena belum geger stunting, saya hanya menulis judul dengan judul Stop Orbit Generasi Sapi dengan pesan Yaumil Khairiyah dan Derita Anak. Ini pernah dimuat di Harian Prima tanggal 8 September 2003, dan juga yang pesan Yaumil Khairiyah pernah dimuat di Kendari Pos 23 Juni 2003. Ini masuk dari bagian buku saya. Baik, saya bacakan artikel pertama dengan judul Stop Orbit Generasi Sapi. Di warung kecil di kota kecil, saya pernah menguping beberapa ibu-ibu ngerumpi. Pembicaraan mereka yang sempat saya kutip adalah mengenai Leman. Ini bukan nama sebenarnya ya. Siswa SLTP kelas 1 itu mendadak tenar di kotanya akibat perbuatan bejat yang dilakukannya. Pertama, ia pernah nyolong, mencuri anting-anting anak tetangganya yang masih balita. Kedua, ini yang paling memuakkan. Leman ini melakukan pelecehan seksual pada balita lain dengan cara, menggesek-gesekkan anunya ke dubur si balita itu. Gara-gara perbuatannya itu, ia dan orang tuanya dipanggil Pak Lurah. Karena masih ada rasa belas kasihan, orang tua si balita tadi tidak sampai hati melaporkan perbuatan Leman ke kantor polisi. Penyelesaian kasus pun cukup secara kekeluargaan. Ada satu kalimat dari hasil rumpian di warung itu yang masih saya ingat. Kata seorang ibu, Leman melakukan perbuatan itu karena pengaruh susu sapi yang diminumnya saat bayi. Makanya kelakuannya persis kayak sapi. Belum ada penelitian khusus mengenai pengaruh susu sapi, tetapi itu menjadi obrolan rumpian ibu-ibu ya. Memang sebenarnya belum ada bagaimana apakah ada pengaruh susu sapi yang diminum anak-anak dengan perilaku yang dikerjakannya. Ini belum ada. Peristiwa di atas adalah peristiwa besar dan cukup luar biasa. Adapun kalimat rumpian yang saya tangkap mungkin hanya bersifat pelecehan atau ejekan, hipotesa semata, atau sebuah negative thinking dari salah seorang ibu tukang rumpi terhadap susu sapi. Tapi harus diakui hal itu merupakan social reality. Pertama, Leman saat bayi memang tidak diberi ASI air susu ibu oleh ibunya sehingga ia menetek susu botol atau susu sapi. Kedua, perilaku Leman ada segi-segi tertentu yang dalam tanda petik mirip sapi, terutama yang sudah tertangkap basah oleh orang lain, yaitu mencuri anting-anting balita sama dengan kelakuan sapi yang suka dalam tanda petik mencuri dan memakan rumput di lahan yang bukan milik majikannya bila dilepas dari kandang. Dan ketiga, Leman pun memperlihatkan perilaku seks bebas seperti sapi. Kemudian realita lain adalah rumpian ibu-ibu di warung kecil itu meski belum diuji secara ilmiah, tapi anggaplah masih taraf hipotesa sementara yang bila dilanjutkan dengan sebuah penelitian bisa menjadi sesuatu yang ilmiah. Meski jawabannya bisa ya atau tidak. Atau si ibu tukang rumpi tadi berani mengatakan demikian berdasarkan pengamatannya ya yang dilakukannya. Bukankah pengamatan pun masuk sebagai salah satu metodologi ilmiah? Ya, meski para ahli riset dan metode ilmiah menganggap pengamatan sebagai kategori paling lemah untuk sebuah penelitian. Tapi kan
pengamatan itu meskipun katakanlah levelnya terendah, tapi diakui sebagai salah satu cara menggali data untuk sebuah penelitian. Subjudul ASI itu super penting. Dalam kegiatan Pekan ASI sedunia, pernah mengambil tema Breastfeeding in Globalist World for Peace and Justice. Menyusul dalam globalisasi dunia untuk perdamaian dan keadilan. Tema di atas hendak mengingatkan kita betapa pentingnya pemberian ASI kepada bayi dan anak kita. Betapa ASI bukan hanya persoalan keluarga atau si ibu dengan bayinya, tapi juga persoalan dunia dan persoalan kita semua. Gejala ketidakpedulian ibu-ibu terhadap bayinya kini makin menjadi. Dari sang ibu yang tidak mau hamil karena takut urat-urat perutnya makin kendur sehingga tidak ramping dan tidak seksi lagi. Ada juga yang mau hamil tapi tidak mau melahirkan secara alamiah sesuai jalurnya. Mereka memilih operasi sesar demi mempertahankan dalam tanda petik keperawanan atau keutuhan alat reproduksinya agar sang suami atau pasangannya tidak selingkuh dengan orang lain. Atau mencari ABG yang masih segar bugar. Sampai pada persoalan enggan menyusui bayi hanya karena kesibukan dan demi karir si ibu itu sendiri. Sudah separah inikah keegoisan kita? Meski kepada bayi dan anak yang merupakan buah hati kita sendiri. Buah hati rupanya lambat laun termakan ulat dan serangga kekejaman pemiliknya sendiri. Buah hati menjadi kata majemuk yang syarat basa-basi karena ia mulai bersemayam pada ibu yang tidak punya hati. Haruskah emansipasi wanita mengorbankan si kecil yang tak berdosa? Saya yakin dengan banyaknya petugas kesehatan dan bidan yang rela mengabdi sampai ke pelosok desa-desa, ibu-ibu telah banyak tahu manfaat dan kelebihan ASI dibandingkan susu botol. Tulisan ini semoga mengingatkan kembali bahwa ASI merupakan karunia Tuhan, ternyata mengandung semua gizi yang diperlukan bayi. Mengandung zat kekebalan terhadap bayi, ya, mudah diberikan, lebih bersih, gratis, tidak perlu dibeli, dan menyehatkan ibu yang tengah menyusuinya. Sementara susu botol menurut ilmu kesehatan, ilmu gizi, dan makanan ternyata tidak mengandung zat kekebalan, merupakan bentuk pemborosan, memakan waktu dan tenaga, apabila takaran tidak tepat dapat membahayakan bayi dan dapat menyebabkan diare atau mencret. Air susu ibu pertama jangan dibuang. Berikan sesegera mungkin kepada bayi. ASI yang berwarna kekuning-kuningan itu bukan kotoran atau air yang najis, tapi justru suatu kolostrum, ya, yang penuh gizi dan zat kekebalan yang sangat diperlukan oleh bayi dan anak kita. Bahkan ada yang mengatakan kolostrum itu ASI yang pertama kali ibu mau menyusui itu kan biasa kekuning-kuningan itu memang kelihatannya. Ada yang menafsirkan itu ASI yang kotor, padahal itu mengandung zat imun atau kekebalan yang lebih baik daripada zat imun yang diberikan oleh anak-anak melalui suntikan-suntikan itu. Banyak ibu-ibu yang salah paham tentang hal ini. Mereka mengira ASI pertama itu air kotor karena warnanya keruh, kekuning-kuningan, padahal disitulah letak kekuatan ASI dan hanya terpancar satu kali selama dia menyusui
pada bayi yang dia lahirkan itu. Selain itu, berikanlah generasi penerus kita dengan ASI eksklusif, yakni dengan cara menyusui bayi selama 6 bulan berturut-turut tanpa memberikan makanan tambahan lainnya ke dalam tubuh mereka. Cukup ASI saja. Setelah umur antara 4 sampai 6 bulan, selain menerima ASI, bayi mulai diberi makanan lumat, misalnya bubur, ya, bubur tepung, bubur nasi, pisang lumat, ketupat yang dilumatkan, dapat juga ditambah lauk pauk, sayur dan buah-buahan yang dilumatkan. Mulailah 2 kali sehari. Kalau ada susu, berikan dengan menggunakan sendok, jangan menggunakan botol susu. Umur 7-12 bulan, ASI tetap terus diberikan, ya. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu sampai menyempurnakan menyusui sampai 2 tahun. Artinya kalau 2 tahun itu berarti sampai 24 bulan. Lebih sering lebih baik, dan mulailah diberikan makanan lembek, nasi tim, bubur beras, bubur campur, ketupat dan lain-lain. Gunakan lauk pauk dan sayuran secara bergantian. Mulailah 1 kali secara bertahap menjadi 4-5 kali sehari, 1 piring sedang. Umur 1 tahun ke atas, ASI terus diberikan hingga usia bayi genap 2 tahun. Pada usia ini, anak mulai diberi makanan orang dewasa. Sebaiknya makanan setiap hari terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Pada umur 2 tahun, anak perlu setengah jumlah yang dimakan ayahnya. Pisahkan dulu makanan untuk anak, baru untuk kedua orang tuanya. Biasakanlah anak makan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarganya. Ya, saya kadang masih melihat budaya di daerah-daerah tertentu, biasanya bapak itu diutamakan. Nanti sisanya itu baru anak-anaknya. Ini terbalik, justru harusnya anak-anak siapkan, ya, yang terbaik. Kalau memang porsinya banyak, ya sama-sama disiapkan. Tapi kalau porsinya sedikit, anak-anak diutamakan, nanti orang tua baru sisanya. Kan seperti itu. Orang tua kan sudah terlanjur tua. Selain diakui keabsahannya oleh dunia kedokteran dan kesehatan, memberi ASI selama 2 tahun pun diperintahkan Tuhan, sebagaimana telah tersurat dan tersirat dalam kitab suci umat Islam atau Al-Quranul Karim. Bersabarlah dalam menyusui dan membina anak-anak kita sendiri. Dalam diri kita ada hak-hak bayi dan anak yang harus kita berikan kepada mereka. Salah satunya adalah hak menyusui. Dengan demikian Anda tidak tergolong melanggar HAM, juga turut berjuang dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Jangan biarkan mereka tumbuh menjadi generasi sapi. Sediakan dan sisakan waktu untuk mereka. Belajarlah arif memaknai emansipasi perempuan. Dan maaf, tulisan ini bukan hendak menghancurkan pabrik pengolah susu sapi, tapi hanya hendak menyadarkan kaum ibu yang enggan memberi ASI kepada anak-anaknya sendiri. Toh susu sapi pun boleh diminum oleh siapapun, oleh kakek, nenek, tuan, puan, daeng, mas, mbak, ujang, bahkan anak-anak. Kalau untuk bayi, perlu tahu situasi dan kondisi. Inilah tulisan saya yang sudah cukup lama, tetapi ini sangat berkaitan sekali dengan munculnya stunting yang akhir-akhir ini heboh, ya, karena memang intinya adalah perhatian dari kedua orang tua. Bukan hanya ibu, ayah juga perlu memperhatikan anak dan istrinya. Ya, mungkin saja pengaruh dari suaminya. Kadang-kadang seorang ibu menjadi stres. Ketika stres kemudian
berdampak kepada psikologisnya, yang kemudian berdampak pada air susunya, berdampak bagaimana cara dia bisa memperhatikan bayi dan anak-anaknya. Itulah sebabnya untuk membesarkan anak-anak yang bisa tumbuh dengan normal, tumbuh dengan cerdas, tumbuh dengan baik jiwa dan raganya, membutuhkan perhatian kedua-duanya, suami, istri, ayah, dan ibunya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari. Bahas kabar Indonesia. Baik, perjumpaan kita kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang anak ya, terutama kita ingin mencegah anak-anak kita tumbuh dengan baik jiwa dan raganya seperti keinginan para the founding father kita. Bahkan cita-cita mereka, para pejuang-pejuang kita itu juga salah satunya tertuang di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Artinya kita perlu membangun Indonesia ini jiwa dan raganya. Kedua-duanya. Jangan hanya infrastruktur dan jangan hanya fisik, raga saja, tetapi membangun jiwa manusia juga penting. Membangun manusianya, SDM-nya juga sangat penting. Nah, tulisan saya tentang anak ini yang termuat dalam buku Cakrawala KB Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga. Salah satunya itu ada pada artikel yang berjudul Pesan Y Khairiyah dan Derita Anak. Ini sebuah tulisan yang saya tulis di menjelang Hari Anak Nasional tahun 2003. Sudah cukup lama, tetapi inti pesannya masih sangat relevan untuk masa sekarang demi mencegah anak-anak yang lahir dengan kondisi stunting atau kondisi yang tidak sehat, baik fisik maupun otaknya. Baik, saya bacakan artikel ini. Persis di mulut Juli 2003, baru-baru ini bangsa Indonesia, bahkan dunia kehilangan salah seorang tokoh anak-anak, sekaligus tokoh keluarga. Ia seorang ibunda bernama Profesor Dr. Yaumil Khairiyah Agus Akhir. Beliau dikenal sebagai ahli perkembangan dan psikologi anak. Anggota Organisasi Internasional Perlindungan Anak-anak, berbakat, dan saat meninggal tengah menduduki jabatan Kepala BKKBN Pusat, lembaga yang core bisnisnya keluarga, menggantikan Khofifah Indar Parawangsa sejak 23 Desember 2001. Kepergiannya seakan minta dikenang dan direnungkan oleh seluruh keluarga dan anak-anak di bumi ini, karena hari wafatnya diapit oleh 2 hari yang bersejarah, yakni Hari Keluarga Nasional 29 Juni dan Hari Anak Nasional 23 Juli. 2 hari besar yang sebelumnya selalu cerah karena kehadirannya, karena ide-ide dan pandangan kritisnya yang mencerahkan, yang ia paparkan lewat seminar, jumpa pers, layar kaca, dan tulisan-tulisan lainnya. Tetapi tahun ini terpaksa dilalui dengan sedikit redup. Tepatnya 1 Juli 2003 di Rumah Sakit Nasional University Singapura pukul 09.15 waktu setempat. Di umurnya 62 tahun beliau tutup usia. Kanker kelenjar getah bening stadium akhir telah mengakhiri karir ibunda. Meski ibunda telah dalam tanda petik mati raga, tapi ide dan ungkapan kritisnya masih hidup dan semoga selalu hidup. Demi jutaan keluarga dan demi jutaan anak-anak. Banyak tragedi mengerikan menimpa anak-anak dewasa ini. Meski Indonesia telah mencanangkan tahun 1986-1996
dan 1996 sampai 2006 sebagai dasawarsa anak, justru sejak saat itu dan kini masih berlangsung, ya. Keprihatinan pun masih melanda anak-anak kita. Sampai dengan tahun 2000 saja masih ada 6,8 juta anak usia SD dan SLTP putus sekolah, 20 juta kekurangan gizi akibat krisis moneter, angka kematian bayi meningkat, jumlah anak yang terpaksa bekerja lebih dari 3 juta orang, ada 2 juta anak usia 10-14 tahun menderita cacat dan hanya sebanyak 71.000 memperoleh perawatan. Data Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, lebih dari 400 kasus di tahun 1998, dan sejak itu hampir 70.000 anak korban pelecehan seksual setiap tahun. Awal Juli 2003, koran ini melansir, koran ini maksudnya adalah Kendari Pos kalau nggak salah, melansir beberapa kasus penderitaan anak. Dikabarkan anak usia SD, antara lain dikabarkan anak usia SD memperkosa anak di bawah umur sebagai dampak VCD porno. Seorang ayah memperkosa anak tirinya. Seorang anak mengobrak-abrik rumah orang tuanya gara-gara tidak dibelikan motor. Anak-anak terancam kuman yang membahayakan. Entah berita apa lagi berikutnya dan berikutnya. Menurut almarhumah Ibu Yaumil, salah satu penyebab buruknya kondisi anak-anak Indonesia adalah karena masyarakat Indonesia masih birokratis, dalam tanda petik, yang tidak pro anak-anak. Anak-anak, kata beliau, tidak masuk dalam agenda para politikus kita, karena anak-anak kan belum berhak ikut pemilu, dan permasalahan mereka tidak bisa, dalam tanda petik, tidak bisa dijual menjadi dagangan politik. Sebuah singgungan sekaligus tuntutan polos dari seorang ibunda demi memperjuangkan dan membela anak-anaknya. Meski tidak semua, sebagian mental birokrat dan pemimpin kita harus diakui melulu memikirkan keuntungan. Mereka malas mengerjakan sesuatu bila tidak ada keuntungannya. Membahas lahan pekerjaan kering seringkali dengan ogah-ogahan dan raut penuh alergi, tapi membicarakan lahan, dalam tanda petik lahan basah, penuh energi dan semangat tinggi. Tajuk rencana harian Kendari Pos tanggal 15 Juli 2003 lalu bahkan menyoroti ulah para politikus yang suka bertingkah dan malas bekerja. Padahal tentunya gaji mereka tetap diterima dan gaji mereka umumnya lumayan. Anggaran pendidikan kita sudah bertahun-tahun hanya berkisar, ini syukur sudah 20%. Kalau dulu itu berkisar 5%, 4% dari anggaran pembangunan Ini sangat memalukan bila dibandingkan dengan negara-negara komunis, Rusia dan Cina yang mampu dan rela menyisihkan 25% anggaran pembangunannya untuk bidang pendidikan. Nah, sekarang Indonesia alhamdulillah sudah, kalau anggaran pendidikan sudah naik, anggaran kesehatan juga sudah naik. Semoga undang-undang Sisdiknas yang baru lahir bisa memperbaiki keadaan ini. Subjudul mencetak anak-anak peradaban. Anak cucumu bukanlah anak cucu. Mereka anak cucu peradaban yang merindukan wujudnya sendiri. Engkau curahkan cintamu pada mereka, namun tidak nalarmu. Mereka mempunyai nalar sendiri, bukan jiwa-jiwa yang engkau wismakan, hanya tubuh-tubuhnya. Engkau sebagai busur-busur yang melesatkan, anak cucumu sebagai anak panah yang hidup. Cuplikan syair karya Khalil Gibran ini menyadarkan kita betapa pentingnya sebuah kebebasan yang didampakkan anak-anak. Orang tua memang hanya busur yang
tertinggal sebagai masa lalu, sementara mereka anak panah yang menuju ke masa depan. Masanya sendiri, peradabannya sendiri. Tapi anak-anak panah itu bisa melenceng dan salah sasaran bila ia terluncur dari busur yang telah rusak. Maka periksa busur, introspeksi diri, bagaimanapun ia akan berjalan dan melesat melalui pijakan awalnya dari rumah. Orang tua sebagai contohnya. Tentu kita tidak ingin anak-anak pernah anak-anak panah itu, kita tidak ingin anak-anak panah itu melesat dan menancap pada sasaran-sasaran kotor yang tidak bersifat ilahi dan manusiawi. Syair di atas mendambakan kebijakan orang tua dalam menyikapi jiwa dan kemauan anak-anaknya, bukan memberi kebebasan mutlak dan lepas tangan tanpa membimbingnya. Sebab betapa banyak ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG dalam upaya mencetak peradaban soleh generasi mendatang. Acara televisi yang penuh dengan eksploitasi seks dan tahayul yang waktu itu kan luar biasa. Televisi begitu bebas, budaya kekerasan yang makin merebak, individualisme, narkoba, ketidakadilan, keputusasaan, dan gejala-gejala sosial negatif lainnya yang seringkali menjerumuskan mentalitas anak-anak. Mengenai dampak televisi, Ron Solby dari Universitas Harvard menjelaskan sedikitnya ada 4 bahaya kekerasan terhadap perkembangan kepribadian anak. Dampak agresor, di mana sifat jahat anak makin meningkat. Dampak korban, membuat anak menjadi penakut dan sulit mempercayai orang lain. Dampak pemerhati yang mencetak kekurang pedulian, dan dampak nafsu, terutama seks dan emosional. Hasil penelitian Yale Family Television menyebutkan anak-anak yang sering menonton program fantasi kekerasan cenderung kurang kooperatif, kurang baik dalam bergaul, kurang gembira, kurang imajinatif, serta angka IQ-nya rendah. Memang hanya sekitar 17% saja anak-anak sebagai populasi dunia, tapi mereka 100% merupakan pemimpin masa depan. Tentu harapan kita bagaimana agar generasi mendatang bisa lebih baik dari generasi sekarang. Ilmu, dalam tanda petik ilmu kejujuran, perlu kembali diusung untuk menggantikan budaya kemunafikan yang telah menjalar. James Kouzes dan Barry Posner dalam Credibility-nya menempatkan kejujuran sebagai syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi seorang calon pemimpin. Jauh sebelum James Kouzes dan rekannya, Nabi Muhammad SAW di abad ke-6 telah menerapkan 4 sifat yang mutlak harus dimiliki para pemimpin dan calon pemimpin, yaitu sidik atau jujur, amanah atau keteladanan, tabligh atau terbuka, dan keempat fatonah atau cerdas. Untuk menjaga keselamatan anak-anak, mengurangi derita mereka, dan untuk membentuk excellence of karakternya dalam upaya mewujudkan dalam tanda petik peradaban soleh, perlu pengorbanan, kepedulian, dan perhatian kita semua. Jangan abaikan kemanusiaan hanya demi uang dan kedudukan semata. Barangkali begitu inti yang tersirat dari Ibunda Yaumil Khairiyah. Bukankah when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. Bila kekayaan hilang, tak satu pun lenyap. Bila kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Tapi bila karakter atau watak dan akhlak hilang, maka segalanya hilang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam bahagia. Sekalipun dengan waktu, sekalipun dengan waktu,